banyaknya rank ya kan gitu. Nah, saya ingatkan kembali ya bahwa syarat estimable dari ini syaratnya apa? Syarat estimable itu yang pertama adalah A transpose dari X sama dengan lambda aksen. Kemudian yang kedua adalah R aksen X transpose sama dengan lambda aksen. X transpose sama dengan lambda atau lambda aksen ya, atau X aksen XR, X aksen XR itu sama dengan lambda. Jadi ini X, maaf ini X transpose X. Kemudian yang ketiga adalah X transpose X, kemudian dikalikan dengan generalized inverse-nya, dikalikan lambda, itu adalah lambda. Kemudian lambda aksen X transpose X generalized inverse-nya X transpose X sama dengan lambda aksen. Jadi sebenarnya itu seperti inverse biasa, tapi bukan inverse biasa, tapi generalized inverse kan gitu. Jadi kalau kita punya AX sama dengan C, asalkan konsisten, X-nya itu adalah generalized inverse dari A dikalikan C. Jadi, tapi jangan sampai membuat A inverse A X sama dengan A generalized inverse dari C. Ini sama dengan I. Ya kalau ini yang salah kan gitu ya. Itu yang harus diingat ya. Walaupun seolah-olah juga seperti dikalikan dengan generalized inverse, seolah-olah aja. Dan itu saya pikir sesuatu yang bagus gitu. Artinya keteraturannya ada gitu ya. Walaupun pakai generalized inverse, sifat-sifat yang inverse itu inherited gitu. Inherited itu artinya apa namanya, inherited itu tetap berlaku gitu ya. Tetap apa jenis inherited itu mewarisi ya, diwarisi gitu. Jadi kita mempunyai, sekarang kita akan mencari estimatornya. Jadi kita mempunyai teorema. Jadi kalau lambda aksen itu, jadi modelnya tetap ya, modelnya adalah Y sama dengan XB plus epsilon, rank X sama dengan K kurang dari P. Jadi tidak full rank. Dan lambda aksen kita artinya ini adalah fungsi
beta yang estimable. Fungsi linear dari beta yang estimable. Kemudian beta hat adalah penyelesaian dari X transpose X, kemudian dikalikan beta hat sama dengan X transpose Y. Kemudian kita mempunyai 3 hasil. Yang pertama adalah I E lambda aksen beta hat itu sama dengan E R transpose X inverse Y R transpose X inverse Y sama dengan lambda aksen beta. Kemudian I yang kedua, apa bentuk dari lambda aksen beta? Itu adalah sama dengan R transpose X transpose Y berbentuk R aksen X transpose Y untuk setiap beta hat dan R. Karena beta hat-nya itu tidak tunggal. Kemudian yang ketiga, itu invarian terhadap jadi lambda aksen beta hat. Lambda aksen beta hat itu dan R transpose X transpose Y dan R transpose X transpose Y itu invarian terhadap pemilihan beta hat dan R. Invarian dan R. Jadi buktinya E lambda aksen beta hat sama dengan lambda aksen E beta hat. Nah, beta hat itu kan penyelesaian dari beta hat, penyelesaian dari
X transpose X beta hat X transpose Y. Tadi di awal saya sudah menulis apa namanya di sini ya. Itu kalau AX sama dengan C, X-nya itu inverse dari A dikalikan C kan gitu. Ya. Jadi ini adalah beta hat adalah jangan dikalikan X transpose X generalized inverse ya. Jadi sama dengan kita menggunakan teorema tadi X transpose X generalized inverse-nya dikalikan dengan X transpose Y. Jadi E dari lambda aksen beta hat menjadi lambda aksen ini apa namanya, kita akan apa namanya beta hat itu sama dengan X transpose X inverse Y kan gitu. Jadi ini beta hat-nya adalah X transpose X generalized inverse-nya X transpose dari EY. Nah, EY-nya apa? X transpose kalikan beta kan gitu. Jadi EY-nya adalah X beta. Jadi ini menjadi sama dengan lambda aksen X transpose X generalized inverse-nya ini tidak ada satunya. Kemudian berarti X transpose X dikalikan dengan beta. Hanya catatannya ini bukan berarti sama dengan I ya, tapi kita menggunakan sifat yang saya tulis di ini, di apa? Menggunakan sifat ini X transpose X, X transpose X generalized inverse lambda adalah lambda aksen X transpose X generalized inverse X transpose X gitu kan. Jadi ini adalah sama dengan lambda aksen B. Jadi harga harapan E lambda aksen beta hat sama dengan lambda aksen beta. Jadi ini namanya tidak bias. Jadi ini menggunakan sifat yang di atas, jangan sampai ini dianggap X transpose X generalized inverse-nya kali X transpose X itu sama dengan I. Itu aja pesannya. Oke, kita insert, pindah yang lain. Kemudian yang kedua adalah ER transpose X transpose Y. E dari R transpose X transpose Y sama dengan R aksen ini konstan X transpose Y. Y adalah X beta. Ini sama dengan R transpose X transpose X B. Ya. Nah ini kita sudah tahu ini sama dengan, jadi sama dengan jadi R transpose X itu sama dengan lambda aksen kan, jadi dari sifat ini, jadi kita mendapatkan
lambda aksen B. Kemudian yang kedua, jadi kita adalah lambda aksen itu estimable yang tadi saya tuliskan, lambda aksen B itu estimable bila ada syaratnya tadi lambda aksen sama dengan R aksen X transpose X kan gitu. Nah, ini yang kita pakai di atas itu tadi. Nah, kemudian dari persamaan normal, dari persamaan X transpose X X transpose X kita sama dengan X transpose Y. Nah, kita kalikan setiap suku itu dengan R aksen. Ini dikalikan dengan aksen. Jadi kita mempunyai R aksen X transpose X sama dengan R aksen X transpose Y. Jadi karena R aksen X transpose X itu sama dengan lambda aksen kan gitu. Jadi karena itu sama dengan lambda aksen, berarti lambda aksen kita itu sama dengan kalikan dengan R aksen transpose Y. Jadi bentuk estimatornya itu selalu sama dengan R transpose X transpose Y. Nah, sekarang persoalannya tinggal menentukan bahwa invarian terhadap pemilihan R kan gitu. Di yang bukti yang ketiga. Jadi akan dibuktikan bahwa R transpose X transpose Y itu invarian terhadap pemilihan belum dihapus. Ada pemilihan R. Ada pemilihan R. Jadi misalkan kita mempunyai, ini kan dari sini kan kita mempunyai apa tadi, R aksen X transpose X itu sama dengan lambda aksen kan gitu. Jadi kita misalkan R transpose, jadi kalau ditranspose-kan menjadi misalkan terdapat R1 dan R2
Demikian hingga X1 aksen X dikalikan dengan R1 sama dengan X transpose X dikalikan R2 itu sama dengan lambda. Kita akan pindah ini yang lain. Jadi akibatnya maka apa namanya R1 aksen X transpose X dikalikan X transpose dikalikan dengan beta hat sama dengan R1 aksen X transpose Y dan R2 dan X transpose X beta hat sama dengan R2 X transpose Y. Tadi yang di sebelah atasnya, sebentar. Nah, ini kan kita punya ini toh, X transpose X R1 sama dengan X transpose X R2. Ya. Ini. Jadi ini sama. Berarti kalau begitu, karena itu sama, berarti jadi karena R1 aksen X transpose X kita head sama dengan R2 aksen X transpose X. Ini samanya itu tadi hanya apa namanya? Ini sama dengan lambda tidak pakai beta head ya. Jadi maaf. Ya, sama kan karena ini sama kan berarti dikalikan beta hasilnya jadi ruas ini kan sama. Ini pun karena ini sama kan berarti ini sama. Jadi akibatnya R transpose ini dan ini sama. Berarti akibatnya apa? Jadi akibatnya R1 aksen X transpose Y sama dengan R2 aksen X transpose Y. Jadi invarian terhadap pemilihan R1 dan R2. Ini tadi tuh, karena ini sudah kita ketahui. Nah ini kan sama. Ya. 1X R1 X1 transpose R2. Nah ini hanya di transposnya aja kan, berarti itu sama, berarti akibatnya ini dan ini juga sama. Nah ini sebagai contoh kita masih mempunyai model yang ini. Untuk contoh, kita mempunyai model YIJ sama dengan YIJ sama dengan mu OI plus epsilon IJ
B-nya sama dengan 1, 2, C-nya sama dengan 1, 2. Apa artinya ini? Kita mempunyai dua to, jadi dua perlakuan kan gitu. Dua jenis dalam satu perlakuan itu ada masing-masing mempunyai 3 pengamatan. Berarti X-nya sama dengan semuanya ada berapa pengamatan? 6 kan gitu. Jadi ini sama dengan 1, 1, 1. Kemudian yang kedua adalah 1, 1, 1. Pengamatan. Kemudian 0, 1, 1, 1. Nah, kemudian betanya adalah bukan 3 kan, berarti 0, 2. Kita sudah mengetahui bahwa lambda aksen B di sebelumnya bahwa lambda aksen kita sama dengan rho 1 dikurangi rho 2 itu estimable. Lalu estimatornya itu berbentuk apa? Tadi kan setiap estimator kan berbentuk R transpose X transpose Y kan gitu. Ya, jadi wajar kalau ini kita memilihnya itu adalah, jadi mu-nya kan tidak ada, pengamatannya 3, berarti mestinya ini adalah kita pilih R aksennya adalah 0, 3, kemudian karena ini nanti satunya min kan, berarti ini min sepertiga, jadi minnya kan gitu, min dari pengamatan kan gitu, wajar aja pemilihannya begitu. Nah, estimatornya kan berbentuk R aksen X transpose Y. R aksen X transpose Y, berarti X-nya ini harus kita transpose. Ya. Y-nya ada 6 kan gitu, jadi Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23. Jadi kan kita memilih R-nya itu kan apa namanya, yang estimable kan gitu. Dan ini yang wajar itu adalah 0, kemudian sepertiga, min sepertiga. Dan bentuknya, estimatornya itu adalah R aksen X transpose Y. Berarti kita ngitung X transpose Y dikalikan dengan R aksen. Jadi X transpose-nya itu berarti 1111, kemudian 111000, kemudian 000111 kan gitu. Jadi kita pindah ke Jadi estimator kita kan berbentuk R transpose X transpose Y. Jadi sama dengan tadi kalau kita transpose menjadi 0 sepertiga ya, kemudian X-nya menjadi kemudian pengamatannya adalah ada 6
Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23. Berarti kalau saudara lihat Y titik-titik itu artinya apa toh? Sigma I-nya dari 1 sampai dengan 2, Y-nya dari 1 sampai 3, YIJ. Kalau Y1 dot berarti yang ini yang dijumlahkan hanya untuk Y1 aja, berarti sama dengan sigma Y dari 1 sampai 3 berapa? Y1J. Y2 dot berarti sama dengan, berarti sekarang yang dijumlah pengamatan yang ininya 2 kan, 2 J, J-nya dari 1 sampai dengan 3. Jadi kalau Y1 bar dot itu berarti Y1 dot bar itu karena jumlah pengamatannya 3 kan, berarti Y1 dot dibagi 3. Y2 dot bar itu berarti sama dengan Y2 dot dibagi dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 0 sepertiga min sepertiga dikalikan dengan Y dot dot Y1 dot Y2 dot. Nah, ini kan 0, berarti tinggal sama dengan Y1 dot per 3, Y1 dot 3 dikurangi Y2 dot Y2 dot per 3 baru sama dengan Y1 dot rata-rata dikurangi dengan Y2 dot rata-rata. Sebentar, ada orang ketok pintu. Ya.
kalau di rumah itu kan sekarang apa-apa online. Jadi rumah saya itu relatif ramai pengiriman online. Ya. Oke, jadi yang kedua itu kalau sama aja kita dari beta headnya itu penyelesaian dari X transpose X, B transpose X transpose Y kan gitu. Jadi kita lihat dari penyelesaian X transpose X beta sama dengan X transpose Y. Jadi kita tahu X transpose Y tadi Y dot Y satu dot Y dua dot X transpose X-nya adalah jalan matriks. Jadi kita lihat ini hasilnya adalah matriks 6, 3, 3, kemudian 3, 3, 0, kemudian 3, 0, 3 dikalikan mu head atau 1 head atau 2 head sama dengan Y dot Y1 dot Y2 dot. Nah, ini akan menghasilkan, kalau ini kan berarti 6 mu head plus 3 atau 1 head plus 3 atau 2 head sama dengan Y dot dot. Kemudian tiga mu head plus atau 1 head sama dengan Y1 dot, kemudian 3 mu head plus 2 head sama dengan Y2 dot. Nah ini kalau ini baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ya, jadi kalau 2 plus 3 itu sama dengan 1 kan, berarti redundant. Jadi satu head itu berarti sama dengan satu dot itu. Ini dibagi 3 ya, jadi sebentar. Jadi satu head itu sama dengan Y1 head min 3 Y1 dot dikurangi dengan 3 mu head dan O2 head sama dengan Y2 dot dikurangi dengan ini 3 ya, sebentar. 3 head plus 3 O1 sama dengan Y1 dot 3 mu head plus 3 O2 sama dengan Y2 head. Berarti O1 head adalah Y1 head dibagi dengan 3. Sebentar, ini biar bagus.
diteto satu head sama dengan Y1 dot dibagi 3 minus mu head atau 2 head sama dengan Y2 dot dibagi 3 minus mu head sama dengan Y1 dot bar min mu head Y2 dot bar min mu head. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks, kita head-nya sama dengan mu head atau 1 head atau 2 head itu sama dengan 0 Y1 dot bar Y2 dot bar itu plus mu head dikalikan dengan 1 min 1 min 1. Jadi kalau mu head diambil 0, ini kita mendapatkan beta head-nya seperti tadi, Y1 dot bar dikurangi Y2 dot bar. Kalau mu head diambil sebarang, jadi hasilnya juga sama. Mu head sebarang, kita mempunyai lambda aksen beta head sama dengan itu min 1. 1 itu jadi itu tetap sama dengan 0, 1, min 1 dikalikan dengan mu head, kemudian Y1 dot bar min mu head, Y2 dot bar min mu head, ini akan sama dengan Y1 dot bar minus mu head dikurangi dengan Y2 dot bar min mu head, jadi sama dengan tetap Y1 dot bar min Y2 dot bar. Benar. Jadi ingat bahwa beta head itu tidak tunggal kan gitu. Jadi beta head itu tidak tunggal. Kemudian beta head itu adalah X transpose X
generalis inverse-nya X transpose Y. Nah, kita ingin mencari kovarian dari beta hat. Jadi ini masih tergantung dengan X transpose X-nya kan gitu. Jadi sama dengan kovarian dari X transpose X generalized inverse X transpose Y. Saudara masih ingat kovariansi dari AY apa? A kovariansi dari Y dikalikan dengan A transpose ya. Benar ya? Berarti A-nya apa ini? A-nya adalah, jadi di sini A-nya adalah X transpose X. Ini kepenaan dikasih anu ya. Dikasih apa namanya? Min 1 harusnya. Ini min saja. Jadi apa namanya? A-nya apa? X transpose generalized inverse-nya X transpose X transpose. Jadi kalau begitu kovariansi Y-nya berapa? Variansi Y-nya di sini adalah sigma kuadrat I. Jadi kovariansi dari beta hat itu adalah X transpose X generalized inverse-nya, X transpose X generalized inverse-nya, kemudian X transpose, kemudian dikalikan ini ditranspuskan kan gitu, di X transpose X generalized inverse X transpose ini ditranspuskan dikalikan sigma kuadrat. Jadi sama dengan ini menjadi X transpose X generalized inverse-nya, kemudian ini X transpose, ini transpose-nya X transpose adalah X dikalikan dengan X dikalikan dengan X transpose X generalized inverse-nya. Sigma kuadrat. Kalau ini inverse kan ini habis jadi X transpose X inverse sigma kuadrat kan. Nah, hasil ini akan kita gunakan untuk mencari estimatornya. Kita mempunyai teorema berikutnya. Teorema kalau kita punya bentuk Y sama X estimable function dalam model not full rank Y sama dengan XB epsilon. Jadi kalau
sama dengan lambda R penyelesaian dari X transpos XR X transpos XR sama dengan lambda beta hat penyelesaian dari X transpos X beta X transpos Y. Kita sudah adalah R transpos X transpos Y kan gitu. Jadi kita mempunyai dua estimator yaitu lambda aksen beta hat dan R transpos XY kan gitu. Nah, kita ingin melihat sifat-sifatnya. Di maka variansi kemudian atau R transpos lambda aksen adalah penyelesaian XA kan gitu ya. Maka kita mempunyai variansi dari variansi R aksen Y sama dengan sigma kuadrat R aksen lambda. Kemudian B transpos X transpos X generasi C untungnya variansi dari lambda aksen B itu enggak. Walaupun seperti ini kan, jadi estimable itu walaupun beta head-nya bermacam-macam, tapi lambda aksen B itu estimable. Jadi tidak tidak terpengaruh oleh pemilihan R dan X transpose. Jadi dalam arti tidak terpengaruh oleh R dan generalized inverse. Nah, jadi yang A dulu variansi dari R transpose Y. Berarti
kombinasi relate berarti sama dengan variansi dari sama dengan jadi variansi sama dengan R transpose X transpose kovariansi Y dikalikan dengan X R dan itu ditransposkan. Jadi ini kovariansi dari Y itu adalah sigma kuadrat kan gitu, sigma kuadrat I kan gitu. Jadi R aksen X transpose sigma kuadrat I X R. Jadi sama dengan kita pindah ke language berarti sama dengan tadi kan variansi dari apa namanya R transpose X transpose Y. Jadi R transpose X transpose Y sama dengan tadi R aksen X aksen sigma kuadrat I dikalikan dengan ini X R karena ini transpose kan X. Ini jadi sama dengan sigma kuadrat R transpose X transpose X R. Jadi ini sama dengan R aksen dikalikan dengan jadi R aksen dikalikan dengan ini kan sama dengan lambda kan. Jadi kita sudah melihat yang di depan tadi. Jadi sama dengan sigma kuadrat R aksen lambda. Kemudian kalau kita melihat variansi dari sebentar ya, ada nih, sebentar. Kita hormati adanya dulu ya.
Baik, ini varian dari lambda aksen beta head. Seperti tadi mestinya lambda aksen, kovariansi dari beta head, lambda kan gitu. Kovariansi dari beta head yang tadi yang sudah saya tunjukkan di atas tadi berarti sama dengan lambda aksen dikalikan dengan X transpose X, generalized inverse-nya X transpose X dikalikan dengan generalized inverse-nya X transpose X, generalized inverse-nya kemudian dikalikan dengan sigma kuadrat kan gitu. Nah, ini semuanya sama dengan lambda aksen kan gitu. Ini semuanya sama dengan lambda aksen di X transpose X inverse X transpose X generalis inverse-nya dikalikan dengan lambda kemudian sigma kuadrat. Untuk uniknya saya kira hampir sama ya. Berikan kemudian hasilnya sama ya. Saya ulangi aja, kelihatannya ini sudah waktunya sudah nyerempet. Kemudian teorema berikutnya tentang kovariansi itu bisa dibaca sendiri. Kemudian sifat estimable function itu mempunyai sifat base linear unbiased estimator itu juga hampir mirip dengan yang kita kerjakan pada full rank ya. Jadi saya kira saya bisa baca sendiri artinya. Ya. Kemudian tinggal estimator dari sigma kuadrat. Masjid sebelah yang ada. Bisa mulai substitute formula. Oke, jadi ini kita melihat seperti definisi SSS-nya itu sama, cuma bedanya itu kan ini tidak full rank kan gitu. Jadi kita ada 3 formula dari SSS kan. Jadi kita menyebutkan ini kan Y minus XB transpose Y minus XB. Yang kedua itu juga sudah saudara kerjakan, ini sama dengan Y dikurangi dengan B transpose Y. Kemudian
kita mempunyai bentuk yang ketiga, yaitu SSE sama dengan Y aksen dikurangi dengan X generalized inverse-nya dikalikan X transpose Y. Ya, kalau untuk menghitung apa namanya, jadi S kuadratnya itu sama dengan SSE per N-K, bukan minus P ya, karena ini yang independen linear kan hanya K kan. Jadi ini rumus ini sudah sama saja dengan yang full rank kan. Tidak ada perbedaan dan sudah saudara buktikan kan. Ini kita lihat di insertnya. Jadi hanya bedanya S kuadrat itu banyaknya yang independen linear kan gitu. Yang pertama adalah yang bagus lagi itu kan S kuadrat itu adalah invarian terhadap pemilihan X transpose X generalized inverse dari X transpose X. Jadi kalau nah kan mestinya rumus yang ketiga ya kalau untuk mencari sebentar ya. Yang rumus ke sini kan yang lebih berguna. Karena ini menggunakan bentuk kuadratik, kalau ini untuk mendapatkan apa? Dua rumus yang lain itu tidak bisa digunakan untuk membuktikan mencari harga harapannya kan akan sulit kan. Jadi ES kuadrat itu berarti harga harapan dari I dikurangi X transpose X generalized inverse. Dikalikan dengan kita lihat ini tadi rumusnya apa? I X transpose X generalized inverse-nya X transpose. Ini yang awalnya itu X ya, bukan? Oke. X Y ini bukan X transpose tapi X. Ya. Sekarang saudara punya bentuk ini bentuk apa? Ini bentuk kuadratis kan? Jadi saudara harus ingat harga harapan dari trace dari sigma di variansi dari Y ditambah dengan min-nya dari Y mu transpose mu kan gitu.
Jadi trace A sigma plus sekarang apa namanya, ini yang berfungsi sebagai A kan. Jadi sama dengan trace dari I trace dari ini semuanya. Karena semanya di sini kan sema kuadrat I kan. Ini trace dari I dengan sigma kuadrat I. Kemudian mu transposnya itu apa? EG sama dengan kita kan gitu. Jadi mu transpos adalah plus aksen X terus dikalikan dengan A-nya kan gitu, dari tadi kan apa namanya, trace A sigma mu aksen A mu. Ini mu aksennya A-nya adalah bos. Kemudian dikalikan dengan mu-nya. Mu-nya sekarang bukan beta transpos X transpos tapi X. Jadi ini sama dengan jadi plus ya. Saya kerjakan ini dulu. Beta aksen ini menjadi X transpos X kan gitu. X transpos X minus X transpos X dikalikan dengan transpos X. Ini bukan transposnya, masih kelebihan 1. Ini menjadi X transpos X transpos X, X transpos X, generalized inverse dari X transpos X dikalikan dengan beta. Nah, A generalized inverse dari A minus atau G generalized inverse dari A, kalau apa? Jadi G itu generalized dari inverse dari A apabila apa? A kali G kali A sama dengan A. Nah ini X transpose X itu min 1 itu adalah generalized inverse dari X transpose X bila X transpose X dikalikan inverse-nya dikalikan X transpose X sama dengan X transpose X kan gitu. Gitu. Jadi ini menjadi hasil ini semuanya itu X transpose X. Ini definisi generalized inverse dari definisi dari generalized inverse di sini. Dari definisi dari generalized inverse yang di sini. Jadi akibatnya yang ini akan sama dengan 0 kan gitu. Jadi semuanya sama dengan tinggal trace-nya aja. Trace I dari, jadi ini oke, saya kira jelas ya. Jadi ini semuanya dimasukkan, ini per definisi dari generalized inverse.
Jadi kita tinggal mempunyai itu sama dengan dari I minus tadi X generalize inverse-nya, kemudian X terus sigma. Nah, ini sama dengan jadi akibatnya SSE dibagi N min K itu adalah estimator tak bias dari apa? Sigma kuadrat. Oke. Jadi untuk normal model itu juga sama dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan model biasa ya. Ya, cuma ini beta head-nya adalah X transpose X generalized inverse dari X transpose Y kan gitu. Kemudian kalau ada sifat normalitasnya itu beta head-nya menjadi normal juga kan gitu. Kemudian distribusinya chi-square, beta head dan S kuadrat adalah independent. Kemudian kita masih ada satu topik yaitu preparameterisasi dan juga side condition. Masih punya dua topik yaitu jadi masih ingat kemarin kita punya mu plus rho 1 saya buat mu 1 ya dulu. Mu plus rho 2 kan itu terus menjadi full rank kan gitu ya, masih ingat itu? Seperti saya katakan di depan bahwa jumlah estimator estimable function-nya itu adalah juga sama dengan independent linear. Jadi kalau kita membuat rank-nya itu sama dengan K, berarti jumlah estimable function-nya itu adalah N minus P minus K kan gitu. Ya. Jadi kalau kita jadi kemudian kita punya model awal itu adalah Y sama dengan ini kita punya matriksnya itu adalah bertipe X N cos P dengan K. Berarti ada K independent linear. Jadi ada estimable function. Jadi kita bentuk matriks gamma itu sama dengan jadi kumpulan dari K estimable function itu kita wujudkan dalam bentuk dengan U beta. Berarti independent linear kan. Jadi kemudian kita mempunyai di sini Z gamma itu akan sama dengan X beta. Jadi kalau kita punya beta. Berarti ini kita punya Z beta. Beta.
Jadi Y-nya sama dengan apa namanya Z gamma plus epsilon itu full rank. Full ranknya itu sama dengan apa? Sama dengan K ya. K estimable. Jadi kemudian kalau kita lihat X itu sama dengan Z, Z X sama dengan Z. Dan mu-nya itu ranknya jadi mu itu adalah jadi ada U inverse. Jadi kalau kita apa namanya kita buat dulu Z, X sama dengan Z mu ya. Kemudian kita punya dikalikan dengan mu transpose, jadi ini menjadi X transpose karena ini ada inverse-nya kan. Itu jadi kita mempunyai Z sama dengan X ini inverse bukan inverse karena U transpose itu adalah full rank. Jadi nanti kita akan mempunyai apa? Z gamma itu sama dengan X kita head. Yang apa yang kita akan tunjukkan ya. Jadi sebagai contoh kalau kita mempunyai ini di contohnya itu kita mempunyai Y sama dengan X beta plus epsilon, ini bentuknya sama dengan sebanyak 4, jadi kemudian sama dengan plus epsilon. Itu nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita representasinya itu adalah mu itu apa mu plus to1 itu sama dengan mu1, mu plus to2 itu sama dengan mu2 kan. Jadi kita mempunyai itu
gamma 1. Ini 1, 2. Saya ngikutin aja. Itu sama dengan kita buat intinya adalah 110, kemudian 010. Kita kalikan dengan mu to 1 ini sama dengan U beta. Jadi harus dua itu ranknya 2 karena ini bukan kelipatan kan. Ini kan bukan kelipatan kan 110, bukan kelipatan 010 kan gitu. Sebentar. 101. Ini kan bukan kelipatannya, jadi independen linear. Jadi kita di sini mengambil Z-nya adalah 1100. Jadi Z gamma itu sama dengan X. Jadi ZU itu akan sama dengan, jadi ZU itu akan sama dengan ini. 1, 0, 1. Dan mu-nya adalah, U-nya adalah 1, 1, 0. Kemudian 101 itu sama dengan X kan, itu sama dengan 1, 0, kemudian 1, 1, 0, kemudian 101, kemudian 101. Jadi itu terapannya di situ. Kemudian yang kedua adalah side condition. Condition. Jadi kita mempunyai kita buat satu modelnya itu adalah kondisinya itu adalah T beta itu sama dengan 0 atau T beta head sama dengan 0. Jadi kita buat T beta sama atau T beta head sama dengan 0. Gitu. Jadi kita mempunyai model sekarang itu adalah Y sama dengan XB plus epsilon. Jadi kita mempunyai model Y sama kemudian kita buat side condition ini 0 ditambah dengan 0. Jadi T-nya itu non-estimable, jadi itu jadi rank-nya ditambahkan menjadi full rank. Jadi kita mempunyai bentuk kalau begitu, bentuknya ini dalam materi kan berarti sama dengan Y, kemudian X, Y, kemudian dikalikan dengan beta plus
nol. Yang jelas ini memang kita buat n minus k-nya itu jadi kalau kita punya x-nya itu range yang sama dengan k, kemudian range-nya sama dengan p, range-nya sama dengan k kurang dari p, berarti yang kurang independen linearnya itu berapa? P minus k. Ini kita tambahkan yang independen linear. Jadi T-nya itu tipenya adalah mempunyai rank sama dengan P minus K. Jadi ini menjadi full rank. Jadi penyelesaiannya menjadikan kalau biasa itu kan X transpose X kita sama dengan X transpose Y kan gitu. Jadi X-nya di sini adalah XT. Jadi penyelesaiannya adalah X. Jadi kita ngikutin aja. Transpose kan itu dikalikan dengan X. Ini X-nya kan X baru tapi full rank. Kan sama dengan beta head sama dengan X transpose Y. Jadi ini X transpose dikalikan Y. Jadi di sini Y 0 kan gitu. Jadi beta head-nya itu sama dengan ini. Jadi kalau beta head-nya berarti kalau ini di beta head-nya itu sama dengan kalau ini ditranspose kan berarti kan X transpose X kan gitu. Jadi ini menjadi sama dengan X transpose T transpose dikalikan dengan X dikalikan T beta head itu. Jadi ini semuanya inverse kan gitu. Di X transpose X inverse X transpose Y karena ini full rank. Jadi dikalikan dengan X transpose Y. Jadi X transpose Y transpose dikalikan 0. Nah ini kalau saudara hitung secara sederhana ini akan menghasilkan X transpose X ditambah dengan T transpose T inverse dikalikan dengan X transpose Y. Nah, kemudian apakah beta head itu juga memenuhi X transpose X beta X transpose Y awalnya gitu kan? Kita akan melihat bahwa ini kan sama dengan jadi kita lihat bahwa kalau kita lihat itu kan sama dengan X transpose X tambah T transpose T itu di X transpose X tambah T transpose T dikalikan dengan beta head itu sama dengan X transpose Y plus T transpose 0. Kemudian kita punya side effect X transpose X beta head plus T transpose T
beta hat itu sama dengan X transpose Y. Tapi kita mempunyai syarat T apa namanya T di transpose yang sama dengan 0. Berarti ini memenuhi persamaan normal yang biasa. Memenuhi persamaan normal yang biasa. Mungkin dengan ilustrasi akan lebih jelas. Jadi kita buat apa namanya untuk side conditionnya itu adalah T1 plus T2 sama dengan 0. Jadi T1 plus T2 sama dengan 0. Jadi X transpose X ditambah dengan T transpose T itu sama dengan 42220 kemudian 202 ditambah dengan 10 kemudian 011 kemudian dikalikan dengan juga 011 ini sama dengan 422 ditambah 231 kemudian 213. Kemudian X transpose X plus T transpose T inverse itu sama dengan yang mestinya inverse-nya memakai R ya. Jadi 1/4 jadi sama dengan 2 min 1 min 1 kemudian min 120 kemudian min 102. Jadi kita mendapatkan beta hat-nya itu sama dengan beta hat-nya dikalikan dengan apa namanya X transpose Y-nya sama dengan Y dot dot Y1 dot Y2 dot dikurangi 1/4 itu akan menjadi Y double kemudian Y1 per Y1 dot dikurangi kemudian Y2 dot dikurangi dengan sekarang ada R-nya. Jadi ini penyelesaiannya dengan menggunakan transpose. Bahwa ini juga penyelesaian dari beta hat itu saya kira kita tinggal menggunakan bahwa B hat itu adalah solution dari X transpose X, B X transpose Y. Jadi kita menggunakan sekarang ini bahwa ini juga penyelesaian dari itu mudah aja dibaca bawahnya. X-nya hanya sekarang 422 ya. Kalau tadi X transpose X, T transpose T itu 1/4 2 min 1 sekian itu. Tapi nanti hasilnya itu adalah sama. Itu saya kira hanya perhitungan aja. Saya kira sudah cukup ya hari ini.
Jadi sebentar, ini saya kemana ini? Harus stop sharing dulu. Oke. Saya kira itu dari saya untuk hari ini. Saya kira masih ada PR berapa ya ini, sebentar. Nah, PR-nya PR ke-11 ya ini ya. Itu itu sudah saya siapkan tadi, mudah-mudahan enggak kurang. 3 aja, 12.8, 12.8, 12.8, 12.9, 12.10 ya. Enter. Nah, ini PR terakhir. Ini juga kuliah terakhir. Kalau tidak salah, apa namanya, ujiannya tanggal 15 ya Mas Gani ya? 15 ya. Saya kira ujiannya sama seperti kemarin, 2 jam ya, jadi open book. 2 jam open book. Jadi ujian biasa, kalau yang mesin learning kan sampai sore ya, mengerjakan karena pekerjaannya juga lebih banyak. Itu nggak mungkin dikerjakan ini kan ini lebih banyak matematisnya, jadi harus dikerjakan dalam waktu 2 jam. Jadi mudah-mudahan, saya kira dengan PR ini mengerjakannya besok mestinya insya Allah mudah. Jadi hasil yang kemarin tolong untuk tetap dipertahankan. Jadi semoga bisa syukur lebih baik dari kemarin ya, gitu. Dan jadi hanya nanti yang harus remedi saya beri tahu kalau untuk remedi. Kemudian kalau nilai akhir itu bisa dilihat di Mas Wira, tapi kalau nanti detailnya saya kira bisa nanti bisa saya WA atau saya MSN. Saya WA. Ya. Sekarang saya sudah punya semua WA-nya. Oke, kemudian kemarin saya mengirimkan Wisconsin ya. Itu tempat saya dulu kuliah, mungkin biar saudara pengen juga kuliah di luar negeri ya, itu hanya pengennya gitu. Cuma saya hanya cerita, mudah-mudahan ini yang dari sekian ini yang 4 yang belum mendengar harapan saya ya, yang baru, Mbak Tekla, kemudian Mbak Yadunari dan 2 yang lain itu. Jadi harapan saya saudara besok ada yang kuliah S3 ya. Jadi tidak peduli saudara sudah berumah tangga itu enggak masalah. Jadi saya hanya share aja. Oh, jadi kalau cerita Wisconsin itu pengalaman yang bagus itu, Mas Gani biasa enggak mancing enggak? Enggak pernah. Irfan pernah mancing enggak? Pernah, Pak. Pernah gitu. Jadi kalau di Wisconsin itu kan kalau itu kan dikelilingi danau ya gambarnya itu. Nah, di danau itu kalau musim dingin itu jadi es. Jadi kita mancingnya di danau yang ada esnya gitu. Jadi dibor gitu nanti terus kita mancing di situ. Asik gitu. Jadi nah itu enggak mungkin ada saudara dapatkan pengalaman di Indonesia kalau Anda enggak ke luar negeri yang ada saljunya gitu. Dan biasanya itu hanya salju-salju yang yang hebat seperti ini di Midwest gitu. Kalau New York itu enggak ada yang danau sampai sampai membeku itu enggak ada. Ya. Nah kalau di Belanda itu ada yang namanya Volendam. Volendam itu juga jadi salju. Jadi pinggir pantainya itu salju sampai berapa meter gitu ya. Nah itu Volendam itu terkenal itu karena di situ mesti ada foto bareng-bareng gitu.
ada fotonya Gus Dur, sak keluarga, ada fotonya Megawati. Nah, pokoknya orang-orang Indonesia itu terkenal mesti mejeng di sana itu kalau foto, kalau apa namanya. Sebelum ada sebelum usum WA, sebelum usum ini aja sudah ada foto-fotonya bagus-bagus itu. Jadi kalau gitu itu Anda hanya bisa melihatnya kalau pengalaman ya. Saya mengatakan pengalaman di kampus itu harus saudara gali ya. Jadi kalau di UGM ya saudara pergi paling nggak ke museum UGM lah gitu. Untuk kenang-kenangan besok UGM itu kayak apa kan itu minimum ya. Dan juga ini saya hanya memberi semangat saudara itu ya. Jadi pengalaman dari yang sudah saudara lihat aja, dosen saudara aja ya. Jadi Bu Wahyuni itu ambil dokter sesudah putranya 2. Putra ketiga yang masih umur berapa bulan itu ditinggal ya. Itu perjuangan kan karena demi departemen ya. Waktu itu saya sekretaris jurusan gitu ya. Jadi sudah Bu Wahyuni itu sudah diplot ke luar negeri, sudah dapat gitu. Tahu-tahu hamil gitu ya. Terus orang-orang bilang, waduh ini Jabar masih punya dokter gitu. Bu Wahyuni itu terus semangat gitu ya. Terus putranya lahir, umur berapa aja nggak apa-apa ditinggal gitu. Toh sekarang hasilnya itu Bu Wahyuni itu putranya 3, 2-nya dokter, 1-nya itu sudah lulus sarjana komunikasi. Itu jadi tidak masalah kalau sudah berkeluarga. Bu Rini itu sudah berkeluarga. Bu Indah yang masih muda itu juga sudah berkeluarga. Kemudian Bu Salmah juga sudah berkeluarga. Yang laki-laki saya juga dulu sudah punya anak 1. Pak Dedi itu yang dosen muda itu juga, Profesor Dedi Rosadi itu juga sudah punya keluarga. Jadi ya nggak apa-apa, orang itu sudah punya keluarga itu masih kemungkinan untuk sekolah itu masih ada. Nah, tapi juga ada yang belum berkeluarga terus cari dokter dulu baru pulangnya berkeluarga. Contohnya almarhum Profesor Widodo. Sekarang ada Bu Dewi itu juga belum berkeluarga. Kemudian sekarang ada Mbak Rahma. Kemudian Mbak ini yang sekarang di Jepang yang belajar mesin penting itu Mbak siapa jenis itu juga masih belum berkeluarga. Kemudian siapa lagi ya? Adalah beberapa gitu. Itu Mas yang Madu Tantra itu juga belum berkeluarga. Jadi pulang sesudah setengah tahun baru berkeluarga. Ada yang baru-baru itu banyak, ada yang banyak yang belum berkeluarga. Jadi tidak masalah Anda belum berkeluarga atau sudah berkeluarga itu tidak perlu diperdebatkan, tapi yang penting saudara masih punya minat untuk S3. Itu saya kira itu aja pesan saya. Mudah-mudahan dari 16 atau 17 mahasiswa saya di sini itu besok ada yang S3 ya. Jangan hanya puas dengan S2, itu hanya harapan loh ya, itu harapan. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Ini biasanya ada perlu foto bareng apa orang? Boleh, Pak. Boleh. Fotonya, Pak. Ya, itu Mas Irfan siap. Dibuka anunya apa namanya? Dibuka videonya. Jadi, Prof. Ya. Yuk, semuanya dibuka. Waduh, bagus-bagus ini. Iya, sip. Mbak Clara, Mbak Nikita, Mbak Tekla, ayo. Mbak Esti, Mbak Nikita. Ya, Mbak Rizka, ya. Nikita, begitu. Mbak Nikita belum. Oke. Oh, masih belum. Oh, hilang. Maaf Pak, di sini bagian jaringannya jelek. Oh, oke. Berarti bisa ditinggal. Ya, jadi
biasanya dulu saya itu sering kalau bar foto gini ada tak belikan apa namanya mahasiswa tak belikan itu Dunkin Donat. Tapi sekarang karena semuanya jauh, donatnya hanya lewat udara aja ya. Sama anak-anak itu dibelikan, oh ini ada yang promo Dunkin Donat Pak. Ya oke, makan bareng-bareng Dunkin Donat. Tapi dulu karena belum pandemi, sekarang kan juga nggak boleh ya kalau kita makan bareng-bareng kumpul-kumpul. Ya, gerumbul gitu ya, nggak bareng. Jadi donatnya lewat udara aja ya. Oke, monggo Mas Irfan. Oke, senyum semua. Jadi optimis menghadapi masa depan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti di-share ke teman-temannya ya. Sudah? Cukup sekali atau 2 kali? Sudah Yakin? 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Oke. Terima kasih ya semuanya. Ini saya mau uji jam 1 ini. Ya, jadi ini full day. Oke, terima kasih ya. Senang ketemu Anda semuanya. See you on the exam and good luck for your future ya. Oke, sehat-sehat semua. Saya juga akan sehat Pak ya. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak, sehat-sehat Bapak. Selalu ya Pak. Oke. Terima kasih. Jadi ini saya izin lab ya.